Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kedengaran suara Ibu? Ada? Oke. Ya. Baik, kita mulai ya. Untuk kegiatan yang pertama, tentang kebijakan penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah 2021 SMA Negeri 13 Kota Bandung. Anak-anakku senang bisa diterima di SMA Negeri 13? Senang ya? Baik, kita lihat. Ini tentang kebijakan dari Dinas Pendidikan dengan tema Membangun Manusia Unggul Jawa Barat atau Jabar Masagi. Kita mulai dengan mengucap Bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum Ibu memaparkan tentang kebijakan penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi ini untuk PLS, yaitu Membangun Manusia Unggul Jawa Barat, ada baiknya Ibu kenalkan dulu ya, siapa Ibu gitu kan. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Oke, atau tak kenal harus kenalan dulu ya. Tuh. Nah, Ibu nama lengkap Isnaini Zakiah ya, lahir di Cirebon sekitar hampir 56 tahun yang lalu ya, tanggal 14 Desember 1965. Agama Islam, rumah Ibu jauh dari SMA 13. SMA 13 ada di ujung barat, rumah Ibu di timur, bagian timur Kota Bandung. Di Antapani ya, Jalan Tanjung Sari, Asri Residen. Ibu memang dilahirkan di Cirebon, tapi masa belajar atau pendidikan Ibu semuanya di Kota Bandung. Pernah sekali untuk riwayat pekerjaan, pertama penempatan sebagai guru itu Ibu di Cirebon ya. Mulai dari SMA Negeri Plumbon, SMA Negeri 20 Kota Bandung sebagai guru fisika, kemudian menjadi kepala sekolah itu di bulan Januari 2013, pertama diangkat di SMA Negeri 10 selama 2 tahun 9 bulan, kemudian di SMA Negeri 6 Kota Bandung selama 4 tahun 9 bulan ya. Kemudian Juli tahun 2020 kemarin Ibu harus melaksanakan tugas di SMA Negeri 13 Kota Bandung. Keluarga Ibu ini putra-putri Ibu ada 2. Baik anak-anakku, tadi sudah kalian tahu ketika pembawa acara, kemudian ketua pelaksana sampai kepala sekolah juga menyampaikan salam berseri. Berseri adalah visi daripada SMA Negeri 13 Kota Bandung. Visi itu adalah pandangan hidup, tujuan hidup. Mewujudkan sekolah berseri, berprestasi, sehat lahir batin, dan religius. Kalau kita lihat dari filosofi visi SMA Negeri 13, bahwa semua warga SMA Negeri 13 harus berprestasi. Prestasi itu berasal dari bahasa Belanda, prestasi, ya, yang artinya kita harus melakukan usaha yang optimal dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Jadi, karakter-karakter yang ditunjukkan untuk berprestasi itu tentu dibutuhkan kerja keras. Di antaranya, sikap yang mendukung dalam berprestasi, berorientasi pada masa depan dan cita-cita, berorientasi pada keberhasilan,
berani mengambil dan menghadapi resiko, apalagi kalian sudah memasuki usia dewasa muda, ya. Kalian sudah beralih dari SMP menjadi siswa SMA, tentunya kalian harus sudah berorientasi pada cita-cita kalian. Kemudian memiliki rasa tanggung jawab yang besar, menerima dan menggunakan kritik sebagai umpan balik kita untuk perbaikan, kemudian memiliki sikap kreatif, inovatif, serta mampu memanage waktu dengan baik, mengelola waktu dengan baik. Apalagi pembelajaran masih di era pandemi COVID-19. Kemudian sehat visi dari SMA 13, sehat lahir batin. Jadi secara jasmani maupun rohani, sehat badannya juga, sehat pikiran dan hatinya. Kemudian religius. Religius ini adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam menjalankan atau melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Ini sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, ya. Kemudian berprestasi, sehat lahir batin, religius, ini disingkat berseri. Berseri juga memiliki warna, apalagi anak-anak perempuan, ya. Wajah pengen berseri, glowing, ya, tentu harus ada usaha. Nah, untuk memiliki wajah ini berarti tidak hanya sekedar fisik saja yang dilihat. Upaya misalkan pergi ke salon membeli kosmetik dan sebagainya, tapi muka berseri itu dari wajah air muka yang ceria dan cerah. Ini ditampakkan bahwa kalian tidak akan mendapat meraih hati manusia dengan kekayaan kalian, tetapi kalian dapat meraih hati mereka dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang baik. Nah, agar kita menunjukkan wajah berseri di hadapan teman yang lainnya, tentunya kalian pada saat sedang melaksanakan aktivitas, berinteraksi dengan temannya, ini tentunya tidak mentransfer kegalauan kalian, permasalahan kalian di wajah kalian untuk menemui orang-orang atau saudara-saudara kalian dengan wajah lesu. Sembunyikan, tampakkanlah wajah yang senantiasa berseri, karena dengan wajah berseri, senyum ini juga akan membuat seseorang menjadi bahagia. Hal itu tentu akan menjadi sedekah dan pendekatan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, masa pengenalan lingkungan sekolah, ya, ini sudah mulai dari tahun pelajaran 2016-2017, ada masa orientasi sekolah diganti dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tujuannya berdasarkan silabus pengenalan lingkungan sekolah pada lampiran 1 Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, ini ada 5, ya. Tujuannya adalah 1, kalian harus betul-betul mengenal potensi diri kalian, mengenali potensi diri siswa baru. Nah, ini tentunya kalian harus mengisi, ya, pada saat daftar ulang, apalagi kurikulum 2013, dari pertama kalian masuk, kalian harus sudah dijuruskan peminatan, ya, berbeda dengan SMP kan tidak ada peminatan. Nah, kalau di SMA itu ada peminatan IPA dan IPS. Kemudian yang kedua, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya.
Antara lain, bagaimana aspek keamanan, fasilitas, dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Selanjutnya, yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Apalagi sekarang masih masa pandemi, pembelajaran nanti mudah-mudahan ya sampai akhir Desember lah kita bisa tatap muka. Tapi kalau belum, berarti kalian tadi seperti apa yang disampaikan oleh pengawas pembina bahwa kalian harus menghadapi masa pandemi ini dan harus memahami sistem informasi atau IT yang berkembang sekarang digunakan untuk pembelajaran kalian. Kemudian yang keempat, mengembangkan interaksi positif antara siswa dengan warga sekolah lainnya. Nanti akan dijelaskan oleh Wakasek yang ada di SMA Negeri 13. Kemudian yang kelima, menumbuhkan perilaku positif, antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman, dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong pada diri kalian. Jadi kalian harus melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan baik, ya. Sebelum Ibu lanjutkan, pada minggu kemarin pesan dari Bapak Ridwan Kamil. Siapa Ridwan Kamil? Ada yang tahu? Siapa? Gubernur Jawa Barat ya. Saat membuka MPLS tahun 2021-2022. Ada 4 hal yang harus dimiliki oleh anak-anak Jawa Barat untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Yang pertama, harus memiliki fisik kuat. Salah satunya dengan cara menjaga pola makan. Jadi hindari stunting karena penyakit gagal tumbuh. Memakan makanan yang tidak bergizi. Wah, kalian sekarang lagi heboh-hebohnya ya, keripik pedas, kemudian seblak yang pedas dan sebagainya, yang banyak micinnya. Ini tolong dijaga karena itu juga untuk kebaikan kalian juga. Jadi jangan makan kebanyakan micin, jangan makan kebanyakan yang tidak bergizi. Anak-anak Jawa Barat harus sehat-sehat semua. Pak Gubernur mencontohkan seperti Aderai. Yang penting sehat, kuat, kalau diajak lari jagoan. Jadi yang pertama, fisik harus kuat. Yang kedua, anak Jawa Barat harus memiliki otak yang cerdas. Oleh karenanya, anak-anak Jawa Barat terus belajar dimanapun dan dengan media apapun. Harus cerdas, cara belajarnya dimanapun, mau di kelas, lewat Google, lewat Wikipedia, lewat YouTube, dan sebagainya. Yang penting harus mau belajar. Itu ya. Yang ketiga, harus memiliki atau harus punya akhlak yang baik. Emotional quotient. Anak Jawa Barat harus memiliki akhlak yang baik karena akhlak yang baik mulai dari hal yang kecil. Kalian harus peduli pada lingkungan sekitar. Contoh, di rumah, ibu kalian mulai bangun pagi, menyiapkan kebutuhan kalian, ya. Kalian harus empati, bantu ibu minimal dari kamar sendiri. Jangan begitu kalian pergi, ya, ke sekolah atau menyiapkan pembelajaran di rumah,
masih acak-acakan tempat tidur, spraynya nggak diberesin, ya, selimutnya, bed covernya nggak diberesin. Belum lagi habis makan itu biasakan cuci sendiri, jangan menunggu numpuk, nunggu ibumu datang. Atau kalau yang ada rezeki berlebih, dibantu. Ini akan membiasakan kalian nanti menjadi malas hal seperti itu. Jadi anak Jawa Barat itu harus mau menolong orang-orang, ya, memberikan kebaikan. Kalau ada antrean, ikut ngantri. Kalau ada orang susah, ditolong. Kebetulan di jalan mau nyebrang, ada nenek-nenek atau ada ibu-ibu yang sedang hamil, bawa belanjaan berat, barang berat, dibantu. Nah ini. Yang terakhir, yang keempat, anak-anak Jawa Barat harus menjadi ahli ibadah. Percuma memiliki fisik sehat, otak cerdas, tapi akhlak dan akhlak baik, tapi tidak pernah ibadah. Percuma baik, sehat, pintar, tapi tidak sholat, tidak ngaji. Atau yang non-muslim tidak ibadah di rumah, ke gereja, atau ke tempat ibadah lainnya. Nah, inilah yang harus diperhatikan. 4 nilai kualitas anak Jawa Barat. Badannya harus sehat, otaknya harus cerdas, hati harus berakhlak dan rajin ibadah. Anak-anakku, untuk tahun ajaran baru, tahun pelajaran 2021-2022. Ini kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Apalagi PPKM ini masih digulirkan oleh pemerintah. Jadi kalian tetap masih belajar di rumah. Metode dan media pelaksanaan BDR, belajar dari rumah, ini akan dilaksanakan nanti di SMA 13 melalui pembelajaran jarak jauh. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu dari bidang kurikulum dan sebagainya untuk bagaimana pembelajaran di SMA Negeri 13 ini. Nah, Ibu titip ya, karena berdasarkan pengalaman yang tahun kemarin kakak-kakak kalian ya, mungkin juga karena tahun pertama kita masih harus membutuhkan penyesuaian KBM di masa pandemi. Nah, untuk KBM di masa pandemi ini, kalian tentunya satu, harus menentukan suasana yang baik untuk belajar. Ruangan untuk belajar menjadi salah satu hal penting sebagai pertimbangan belajar yang baik dan efektif. Jadi, pilih ruang belajar di rumah ya. Sebaiknya tidak bersatu dengan kamar tidur kalian, karena akan mengurangi rasa malas, karena keinginan untuk rebahan. Biasanya kalau di tempat tidur kan lebih enak belajar sambil rebahan, sehingga mengurangi efektif kalian untuk belajar. Jadi siapkan tempat yang nyaman, tidak berisik, sehingga belajar dapat lebih efektif karena minim dari gangguan. Yang kedua, sekolah daring itu samakan dengan sekolah offline. Ya, menganggap sekolah daring itu seperti sekolah luring. Jadi mengikuti kegiatan dari awal, rutinitasnya semua diikuti. Mulai anggap saja kalian akan pergi ke sekolah ya. Bangun pagi, mandi, sarapan, apalagi yang muslim kan sudah terbiasa bangun subuh karena harus melaksanakan sholat subuh. Siapkan buku pelajaran yang sesuai dan siapkan juga gawai untuk sekolah daring tersebut. Pastikan koneksinya dan gawainya dalam kondisi baik. Kemudian jangan lupa
catat materi yang diberikan, apalagi tugas-tugas yang harus dikumpulkan. Yang ketiga, belajar jangan nyambi sambil kalian main, nonton film, apalagi enak-enaknya lihat drakor ya. Jamnya bentrok, jam KBM daring dengan drakor. Ini harus dihindari. Pastikan bahwa misalkan pembelajaran mulai jam 8 sampai jam 12 itu fokus kalian untuk belajar. Hindari yang lain-lainnya. Anggap kalian harus hadir di ruang kelas. Itu. Kemudian yang keempat, sosialisasi dan komunikasi sebagai sarana untuk merefresh otak. Jadi kalian juga perlu sosialisasi, saling mengenal dengan teman sekelasnya. Sekali-kali video call atau sekali-kala dilarang untuk tatap muka, upayakan semua dengan media daring. Ya, WhatsApp-an, tanyakan kabarnya pada hari itu. Jadi intinya bersosialisasi dan komunikasi itu akan menciptakan motivasi positif sehingga belajar bisa dilakukan dengan efektif. Sebentar ya. Bisa ini. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk pembelajaran kalian di SMA 13, nanti ada yang namanya kurikulum 2013 yang diikuti SMA Negeri 13 sesuai dengan program dari pemerintah. Ya, akan dibagi mata pelajaran dan beban belajar. Ada kelompok umum, ada kelompok umum A, kelompok umum B, dan kelompok C peminatan. Nah, untuk peminatan ini kalian kemarin sudah diminta untuk menentukan minatnya kalian kemana. Tentunya nggak bisa kita akomodir karena yang kita lihat juga harus berdasarkan nilai yang kalian miliki selama belajar di SMP. Untuk kurikulum ini nanti dijelaskan oleh bidang kurikulum ya. Ini ada nanti lintas minat. Apa itu lintas minat? Nanti akan disampaikan oleh bidang kurikulum. Nah, anak-anakku, sekali lagi sekarang kalian berada di SMA. Berbeda dengan ketika di SMP. Kalian belajar di SMA, ya, ada kelompok IPA. Dulu kan belajarnya IPA. Kalau sekarang untuk IPA itu dibagi. Ada fisikanya, khusus jam mata pelajarannya, kalau nggak salah 3 jam, ya. Ada kimia, ada biologi. Yang dulu waktu SMP ini disatukan menjadi pelajaran IPA, ya. IPS juga sama, nanti akan dibagi. IPS ada geografinya tersendiri yang kalian pelajari, ekonomi, sosiologi, ini harus kalian ikuti ya sesuai dengan peminatan. Nah, seharusnya untuk program peminatan yang dalam kurikulum 2013 ini merupakan proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik tentang peminatan yang didasarkan atas pemahaman potensi
dan peluang yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan proses pembelajaran berbasis minat peserta didik. Tahapannya harusnya sekolah bisa melakukan psikotes, placement test, minat, dan nilai raport. Tapi untuk psikotes dan placement test ini tidak bisa dilaksanakan di masa pandemi terkait waktu, biaya, ya, dan kehadiran kalian tidak bisa tatap muka di sekolah. Kemudian yang terjadi ya di banyak sekolah termasuk di SMA 13, penetapan kelas peminatan ini didasarkan pada nilai raport ya dan kuota serta baru minat kalian. Nah, untuk kuota peminatan, karena pada tahun ini SMA Negeri 13 menerima 10 kelas ya, yang dimana setiap kelasnya maksimal 36. Jadi 360. Nah, sesuai dengan kondisi dan kuota yang ada, SMA Negeri 13 ini harus menyelenggarakan 6 kelas peminatan MIPA atau IPA dan 4 kelas peminatan IPS. Jadi wayahna ya kalian yang minatnya ke IPS tapi ternyata nilai IPA-nya itu lebih besar. Untuk kuota yang harus dipenuhi, maka kalian dimasukkan kelas MIPA, kelas IPA. Jadi kita melihatnya berdasarkan nilai raport yang kalian miliki. Dari SMP, dari semester 1 sampai keluar kemarin semester 6, itu kita hitung dan kita peringkat. Ya, sesuaikan dengan kuota tadi, baru minat kalian. Mudah-mudahan banyak yang sesuai. Ya, kalau tidak sesuai, wayahna harus diikuti dan kalian harus sesuai dengan visi SMA 13 berprestasi. Nah, selain pembelajaran yang akan diselenggarakan dan yang akan kalian dapat, tentunya untuk menghadapi tantangan abad 21 ya, kalian harus memiliki atau mendapatkan penguatan pendidikan karakter abad 21. Apalagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah mencanangkan adanya asesmen nasional. Asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi nasional, kemudian survei karakter. Sebagai pilar dari gerakan nasional revolusi mental, nilai-nilai kearifan lokal, dan aktualisasi dari Pancasila. Nah, kualitas yang diinginkan ini adalah salah satu aspek untuk membangun generasi emas 2048. Jadi keterampilan abad 21 yang dibutuhkan setiap siswa adalah kualitas karakter. Kemudian literasi dasar dan kompetensi. Dan SMA Negeri 13 menerjemahkan nanti ada program pembiasaan Jabar Masagi, pendidikan karakter abad 21. Jadi setiap pembelajaran nanti diawali dengan kalian harus mulai dari tadarus Al-Quran dulu, menyanyikan lagu Indonesia Raya, literasi, sehingga pembiasaan program Jabar Masagi menjadikan anak yang kafah ya sesuai dengan abadnya. Kalian harus memiliki karakter moral
Setiap tahun minimal khatam Al-Quran. Kemudian karakter kinerja harus berprestasi baik untuk akademik, ya, nilai TOEFL-nya tinggi, dan kegiatan-kegiatan lain, prestasi yang lain harus diikuti. Kompetensi kritis kreatif, kemudian kompetensi kolaborasi dan komunikasi. Kalian harus masuk mulai terjun pada organisasi sekolah. Silakan mau di OSIS, MPK, atau di eskul. Harus berprestasi di non-akademik. Kemudian literasi juga harus diikuti setiap awal pembelajaran. Nah, kalian harus siap-siap. Makanya ketika kalian daftar ulang, ya, kita mencoba melakukan tes walaupun secara daring, ya. Mudah-mudahan hasil yang didapat oleh Bapak Ibu guru ketika tes Al-Qur'an kalian ini hasilnya luar biasa, Masya Allah. Dari 345 siswa yang sudah dites, ini kemampuan tinggi, berarti banyak yang sudah lancar dan sebagainya, 215. Mudah-mudahan Al-Quran kalian tidak ada yang Latinnya ya ketika baca. Jadi kalian baca bukan Latin. Huruf abjad bukan abjad pokoknya bahasa Arabnya yang dibaca. Kemudian kemampuan sedang dan yang masih rendah ini ada 69. Yang belum dites ini prediksi ada 15 ya, berarti sisa 360 dikurangi 345, berarti ada 5 orang sudah terdata ini non-muslim, kemudian yang 10 orang lagi belum terlacak WA-nya. Mudah-mudahan yang belum, yang merasa belum juga segera menghubungi tim kami ke sekolah Wakasek untuk segera melakukan tes ini. Anak-anakku, jadi belajar di rumah ini berarti harus ada kerjasama antara pihak sekolah, Bapak Ibu guru, kalian sebagai siswa, ya, kemudian orang tua juga harus melakukan pendampingan agar apa yang menjadi cita-cita kalian, orang tua kalian, nanti pada saat kalian keluar dari SMA Negeri 13 Bandung ini, kalian menjadi anak-anak yang berseri, berprestasi, sehat lahir batin, kemudian religius. Nah, ini yang harus kalian siapkan ya, agar kalian sukses. Karena apa? Masa SMA, selain masa-masa yang paling indah, ya, ini adalah masa-masa yang dibutuhkan perjuangan anak-anakku. Kalau dari SMP ke SMA, kalian masih bisa dibantu oleh orang tua kalian. Saya pengen masuk SMA 13, tapi nilainya kurang. Masih bisa dibantu. Tapi kalau sudah di SMA, ke perguruan tinggi, kalian sendiri yang betul-betul harus mempersiapkan dengan baik, usaha dengan baik. Maka belajarlah dan ikuti segala kegiatan di sekolah walaupun daring itu dengan baik. Karena nanti pada saat kalian kelas 3 semester 5 ini ada proses perekrutan atau penjaringan siswa yang pantas diajukan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa tes lewat jalur rapot. Ya. Jadi untuk SNPTN ini sekali lagi
kalian bisa mendaftarkan ke perguruan tinggi atau didaftarkan ke perguruan tinggi negeri ya, sesuai dengan minat kalian melalui jalur rapot. Mulai rapot kelas 10 semester 1 sampai dengan nilai rapot kelas 12 atau kelas 3 semester 5. Jadi hati-hati kalian belajarnya ya. Ikuti sungguh-sungguh kalau kalian nanti kelak pengen enak. Orang lain mariwu masih harus tes ke sana ke sini. Kalian dengan jalur rapot aja sudah diterima di SNPTN negeri sesuai dengan cita-cita kalian. Jadi nilai rapotnya yang harus diperhatikan besar nilainya, harus konsisten atau grafiknya harus naik. Jangan semester 1 ketika kelas 10 misalkan yang di jalur atau peminatan IPS, kalian dapat ekonominya 90. Ketika kelas 11 semester 4 atau semester 3 misalkan turun. Yang tadinya 90 ketika kelas 10 ya, kelas 11 turun menjadi pas KKM. Ini nggak bisa didaftarkan. Jadi jaga nilai rapot itu tetap konsisten agar kalian bisa didaftarkan ke jalur SNPTN, masuk perguruan tinggi tanpa tes, hanya melihat nilai rapot. Mau kan? Ya, jadi belajarlah dengan baik. Jangan, saya mah udah SMA, udah besar, gimana saya aja. Nanti akan menyesal, ya. Jadi nanti ketika kalian keluar atau sudah dinyatakan lulus dari SMA 13, orang lain mah sudah, teman-teman kalian sudah punya perguruan tinggi yang dicita-citakan, kalian masih nyari ke sana ke sini, ke sana ke sini. Ya, belum ada kepastian. Nah, ini. Jadi untuk SNPTN alhamdulillah karena SMA Negeri 13 akreditasinya A, jadi sama dengan sekolah favorit yang lainnya, 40% dari jumlah siswa kelas 12 bisa didaftarkan mengikuti jalur SNMPTN ini. Gitu ya. Jadi Ibu menyoroti saja dulu yang nilai rapotnya. Yang lain pemilihan jurusan nanti kalian komunikasikan dengan guru BK. Termasuk juga harus ada portofolio prestasi. Jadi selain belajar baik, nilai rapot baik, ikuti kegiatan organisasi yang diperkenankan di SMA. OSIS tadi ya, ada ekskul dan sebagainya. Ini juga akan menjadi nilai plus untuk anak-anak yang berprestasi di non-akademik. Siap ya? Ya, bismillah ya. Kalian harus berprestasi. Nah, selanjutnya, ini yang akan menjadi kelengkapan portofolio ketika nanti kalian kelas 12. PLS ikuti dengan baik karena akan diberikan sertifikat ya bagi yang mengikuti dari awal sampai akhir. Ini akan menjadi penilaian kelulusan kalian nih. PLS-nya ikut enggak gitu. Pembiasaan program Jaban Masagi nanti akan disampaikan jurnal-jurnalnya. Tiap hari ngajinya sampai mana? Kemudian ada prestasi apa? Baca buku apa untuk literasi? Atau nonton film apa? Kesimpulannya seperti apa? Akan dituangkan dalam kelengkapan portofolio kalian. Nah, ini yang terakhir mungkin yang ingin Ibu sampaikan ya, karena tadi visi SMA 13 apa? Mewujudkan sekolah berseri, maka Ibu harap selain yel-yel ini tentunya harus menjadikan motivasi kalian bahwa
Anak SMA 13 atau peserta didik SMA 13 tiada hari tanpa berseri. Selalu berseri, budayakan berseri, aku harus berseri karena SMA 13 berseri. Nah ini, itu saja anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi, selamat bergabung menjadi keluarga SMA Negeri 13. Salam berseri, karena Ibu ingatkan masa SMA adalah masa yang paling indah, yang harus kalian buat sebagai acuan kalian untuk berprestasi, sehat, lahir batin, dan religius. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.